Guys, malam hari ini di Alchemy ada Mas Fajri Ilahi, seorang software engineer di Zenroom, Singapura. Hari ini Mas Fajri akan sharing mengenai topik Clean Architecture dengan judul Introduction of Clean Architecture for Java Spring Boot. Nanti akan ada beberapa topik yang akan dibahas ya tentang technical clean architecture itu Java Spring Boot seperti apa, kemudian from of clean architecture to the new clean architecture hexagonal itu yang seperti apa gitu. And then kita kenalan dulu sama Mas Fajri Ilahi. Mas Fajri Ilahi saat ini sedang bekerja di perusahaan berbasis di Singapura yaitu Zenroom. Beliau memiliki pengalaman hampir 2 tahun dengan bahasa pemrograman seperti Golang, JavaScript, Java, dan Python. Nah, selain bekerja di Zenroom, Mas Fajri juga bekerja sebagai mentor di Altera Academy. Rasa ingin tahu dan skill problem solving-nya Mas Fajri ini membuat Mas Fajri punya pengalaman bekerja di berbagai perusahaan multinasional dan memampukan beliau ya, Mas Fajri sendiri beradaptasi di tengah-tengah lingkungan yang multicultural. Nah, guys, belajar dari ahlinya di mini class Alchemy pada malam hari ini. Please welcome Mas Fajri Ilahi. Oke. Hai Mas Fajri Ilahi. Selamat malam. Apa kabarnya Mas Fajri? Sehat, Mbak. Mbak Sehat gimana ya, kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga sehat Mas Fajri. BTW Mas Fajri, teman-teman nggak sabar nih untuk mendengar dan belajar bersama-sama tentang topik pada malam hari ini tentang clean architecture. Mungkin aku langsung aja ya ke Mas Fajri untuk kita persilahkan bersama-sama. Teman-teman selamat menikmati. Oke. Untuk semuanya, guys, perkenalkan, saya Fajri akan membawakan materi Clean Architecture hexagonal. Jadi hexagonal dari common architecture ke dari common to hexagonal. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya sekali lagi nama saya Fajri Ilahi. Saya memiliki pengalaman hampir 3 tahun di software engineer khususnya back-end. Ya, pertama saya bekerja sebagai back-end developer di sebuah startup menggunakan JavaScript, kemudian IT developer di Home Credit itu menggunakan JavaStack, dan saat ini saya bekerja sebagai software engineer di Zenroom, Singapore-based company menggunakan Golang, PHP, JavaScript, Python stack. Dan juga saya freelancer mentor Altera. Kemudian pendidikan saya itu fisika dari Institut Teknologi Bandung angkatan tahun 2014, dan minat saya itu memang sangat menyukai sama sains, teknologi, bisnis, dan sharing knowledge. Dan feel free ya guys untuk mengikuti medsos saya ataupun link yang terhubung dengan saya. Oke, kita akan lanjut. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang clean architecture. Jadi clean architecture ini sendiri adalah sebuah modul yang merupakan bagian dari silabus Altera. Jadi clean architecture juga cukup populer akhir-akhir ini kan, gimana kita ngebangun sebuah software yang benar-benar clean, mudah di-maintain, yang nantinya software kita itu akan jadinya kokoh gitu. Dan untuk overview-nya nanti akan saya bagi dalam 7 bagian. Itu ada what is clean architecture, why clean architecture, what is current popular, what is structure of common and hexagonal, dan live coding. Kemudian sesi terakhir itu untuk question and answer session. Dan teman-teman nanti di sini akan saya beri dari Altera akan memberikan hadiah nih bagi teman-teman yang bisa ngejawab 2 pertanyaan dari saya. Kemudian juga teman-teman berkesempatan 10 menit untuk bertanya kepada saya, 10-15 menit. Oke, kita masuk ke materi. Kemudian kita akan berbicara secara sederhana tentang apa itu clean architecture. Oke, jadi clean architecture itu adalah kita bagaimana concern tentang layer-layer pada aplikasi kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan maintain, untuk nantinya mudah untuk dites, kemudian untuk di aplikasi kita itu untuk diperbesar lebih luas lagi gitu. Jadi kalau digambarkan menurut Uncle Bob itu Uncle Bob adalah seorang software engineer ternama, kakek legend bisa dibilang. Clean architecture itu seperti gambar ini, di mana semakin layer yang paling luar itu artinya logic dari aplikasi kita itu semakin banyak, dan semakin ke dalam menuju business model entities itu harusnya semakin sedikit. Itu yang disebut dengan clean architecture. Di mana di sini akan terdapat layer devices,
layer controller, layer use case, and layer entities. Oke, untuk lebih lanjutnya mungkin detailnya seperti ini ya. Jadi intisarinya sekali lagi, arsitektur yang bagus itu adalah bagaimana kita memecah paket-paket, kalau sederhananya itu folder-folder dalam aplikasi kita. Kan aplikasi kita itu kan seperti repositori ya. Jadi nanti akan kita pecah-pecah menjadi lebih sederhana gitu. Intinya bagaimana menjadi lebih modular. Lebih modular itu artinya lebih terfokus antar fungsi-fungsi di software engineer-nya. Mungkin ini agak sedikit teknikal ya. Ya sekali lagi tujuannya untuk scalable, untuk maintainable, dan testable application. Nah, kenapa kita memilih clean architecture? Kalau sekali lagi kata Uncle Bob, ini pencetus ide clean architecture. Aplikasi kita itu tidak lain dan tidak bukan merupakan logic bisnis itu sendiri gitu kan. Pusatnya itu ya pada use case atau service atau bisnis logic dari aplikasi kita. Benar kan? Karena aplikasi kita itu pasti ada bisnis logiknya yang mana itu merupakan intisari dari software kita gitu kan. Dan intisarinya lagi, kita dapat membuat sebuah aplikasi yang independen juga dari clean architecture ini gitu. Oke. Nah, jadi sekali lagi tujuan dari clean architecture adalah untuk mencapai independent of framework. Jadi dengan menerapkan clean architecture ini, maka diharapkan aplikasi kita itu tidak tergantung dari framework apapun gitu. Bisa jadi kita menggunakan framework Spring Boot atau Flash atau di PHP misalnya Laravel digolong misalnya Echo gitu dan lain-lain sebagainya. Artinya independen ketika kita mencoba menerapkan pakai framework Laravel itu tetap berjalan, bisa diimplementasikan gitu. Kemudian testable. Apa makna dari testable? Testable di mana kita bisa membuat tes terhadap software kita tanpa ada error dengan beda environment dan sebagainya. Dengan adanya implement clean architecture atau arsitektur yang bersih, kita akan bisa ngetes bagaimanapun kondisinya gitu. Constraint ini akan bisa dilewati oleh tantangan-tantangan ini oleh clean architecture. Kemudian independent of UI. Bisa jadi kita mau integrasi sama front end-nya nih, misalnya React.js atau Angular kah atau Vue.js, itu juga akan independen dari back-end clean architecture kita yang menerapkan clean architecture. Juga database mungkin MongoDB, mungkin teman-teman ada menggunakan MongoDB di sini, ada yang menggunakan MySQL, PostgreSQL, itu tidak masalah dengan adanya clean architecture. Juga independent of any external. Misalnya kita mau integrasi sama Bank Mandiri atau juga integrasi dengan pay letternya Home Credit atau misalnya integrasi dengan sistem BUMN Telkomsel, itu dengan clean architecture itu tidaklah menjadi masalah. Akan mudah untuk integrasi. Jadi sekali lagi tujuannya adalah mencapai hal-hal ini dengan adanya clean architecture. Jadi saya agak presentasinya cepat ya. Jadi kita mulai dari 41 karena waktunya sejam. Jadi kita nanti akan bakal banyak lebih ke live code. Oke, lanjut. Jadi apa yang populer? Clean architecture yang populer saat ini? Mungkin teman-teman udah cukup familiar ya. Nah, untuk flow yang seperti ini, inilah common clean architecture yang cukup populer ya di Indonesia khususnya gitu kan. Di mana klien adalah tempat kita memberikan input dan data, dan kemudian ini dari controller sampai ke model ke database ini merupakan back-end-nya. Terus dari sini dari controller akan terjadi input output, kita akan mengontrol input apa saja yang bisa masuk ke business logic kita, service layer gitu. Dari service layer kita akan mencoba menarik tabel-tabel yang ada di database melalui transformasi model. Mungkin teman-teman sudah cukup familiar dengan skema ini ya. Nah, kalau untuk strukturnya, Common Clean Architecture itu ada 4 package yang utama. Sekali lagi mungkin teman-teman sudah cukup familiar kan, controller. Kemudian dari controller akan masuk ke service, kemudian masuk ke repository, dan yang terakhir masuk ke entity, dan yang terhubung sama database. Oke, kita cepat lagi. Untuk detailnya, di controller ini ada user controller, ada user service, ada user entity, dan ada user repository. Di mana sekali lagi controller adalah tempat mengontrol input-output data kita, service untuk business logic, repository itu untuk
persistent data from DB, dan entity untuk transformasi tabel model. Ini cukup teknikal. Oke, akhirnya kita akan berevolusi menjadi clean architecture yang cukup baru dan populer akhir-akhir ini, yang juga diimplement di Netflix, disebut juga dengan hexagonal. Nah, untuk hexagonal, tampilannya seperti ini nih, seperti Uncle Bob juga yang awal Uncle Bob gambarkan tadi, seperti onion ya. Jadi clean architecture yang kalau kita lihat slide awal tadi, itu yang paling mendekati adalah onion architecture dan hexagonal architecture. Nah, untuk kesempatan kali ini saya hanya fokus ke hexagonal architecture. Di mana di sini ada business logic kita dan entity kita ada dilapisi oleh port input dan output, di mana port ini itu akan terhubung dengan dunia luar. Dan untuk business logic dan entity itu hanya di dalam lapisan ini, ada edge-nya gitu. Oke. Jadi idenya adalah kita memberikan semacam pagar. Kalau kita lihat di sini kan kayak ada pagar gitu kan. Jadi di dalam ini benar-benar kokoh nih. Dari pihak luar, bisa jadi dari external system adapter, misalnya dari integrasi sama bank BCA misalnya. Atau di sini database-nya bisa masuk apa aja gitu. Juga bisa mungkin dari front end gitu. Juga bisa misalnya dari apa lagi? Misalnya dari message broker gitu. Jadi kita bisa tinggal nyolok-nyolokin aja nih gitu. Lebih praktis dan lebih bersih. Dan bisnis logic kita di dalam ini nih terlindungi dengan kokoh. Jadi sekali lagi itu idenya seperti itu. Input dan outputnya itu di edge of our design. Business logic itu jangan sampai benar-benar terlindungi gitu dari pihak luar gitu. Sederhananya gitu sih. Bisa kita sambungin sama GraphQL, REST, gRPC, dan sebagainya. Oke, kalau untuk arsitekturnya ini mungkin lebih sederhana lagi. Kalau misalnya untuk common clean architecture itu ada 4 package ya, atau 4 folder kalau bahasa generalnya. Nah, kalau untuk hexagonal clean architecture itu ada 3 adapter, entity, dan service. Nah, kalau yang common, kalau teman-teman tadi melihat ya sebelumnya, yang common tadi service dan persistent, service dan repository itu kan terpisah. Karena kalau kita lihat lagi nih strukturnya, dari controller itu adalah pintu masuknya, terus masuk ke service, kemudian masuk ke repository. Masuk ke repository keluar ke database. Pintu keluarnya kan repository nih. Nah, kalau di hexagonal, pintu masuk dan keluarnya itu di adapter. Di adapter inilah pihak-pihak luar bisa masuk ke aplikasi kita nih. Entity dan service ini dilindungi oleh adapter. Kalau untuk detailnya mungkin bisa seperti ini kita lihat. Nah, seperti itu. Adapternya itu ada controller, ada external, ada persistent, ada queue, mungkin message broker, dan domainnya ini untuk tabel transformasinya, di service ada business logic. Kalau teman-teman perhatikan, satu lagi hal yang paling penting adalah di hexagonal ini lebih modular. Daripada instead of kita yang biasanya nulis user, di dalamnya ada beberapa metode, di hexagonal kita akan menuliskan per file adalah per metode gitu. Sederhananya satu file itu satu metode, satu kelas itu hanya satu metode. Memang akan terlihat banyak kelas dan banyak paket, tapi ini cukup terbukti bahwa dengan sistem pengenalan propose dari clean architecture model hexagonal ini cukup easy untuk di-maintain. Tapi memang sih kelihatannya lebih serem gitu, lebih rame gitu kan, dibandingkan kalau kita lihat nih. Nah ini sederhana ini yang di dalamnya ada banyak metode kan. Oke. Nah, intinya sekali lagi itu lebih modular untuk hexagonal. Cuman kalau untuk hexagonal mungkin tidak tepat untuk digunakan di kekurangannya mungkin learning curve-nya lebih tinggi karena lebih learning curve-nya lebih sulit daripada yang mainstream ya, karena ini ilmu baru ya kan. Kemudian kelasnya lebih banyak, paketnya lebih banyak, dan banyaklah segala hal filenya dan lain-lain. Kompleksitinya juga meningkat. Tapi untuk small project ini terlalu over engineer gitu. Mungkin perusahaan yang baru mungkin nerapin ini mungkin terlalu ini kali ya, masih belum mungkin tidak cocok gitu. Cuman kalau udah ukuran perusahaan besar mungkin boleh mencoba menerapkan ini untuk menciptakan software yang kokoh gitu. Oke, saya tidak perlu panjang-panjang karena malam ini memang sesinya untuk pengenalan live coding clean architecture dari salah satu materi silabus Altera gitu. Teman-teman juga bisa ngeliat nanti dari GitLab saya, udah saya bikin juga untuk clean architecture hexagonal. Oke, kita mulai saja. Waktu udah berjalan
10 menit ya. Oke teman-teman, di sini juga saya menggunakan IntelliJ IDEA saya supaya semuanya terlihat sederhana ya. Mungkin teman-teman bisa menggunakan environment IDEA lain, yang menggunakan alat IDEA lain gitu. Menggunakan ya, mungkin VS Code, mungkin toolsnya. Oke, di sini kita akan coba sekali lagi ya teman-teman untuk ngebikin simple CRUD yang menggunakan common ya. Kita sebutlah common CRUD. Karena intisari dari software itu kan CRUD kan, gimana data itu bisa di-create, dibaca, di-read, update, dan di-delete. Itu intisarinya. Kemudian ini kita sebut apa ya? Icon misalnya. Icon, nama aplikasinya ya. Oke, di sini akan saya gunakan Java 11 ya, teman-teman. Yang cukup stabil. Dan kita akan menggunakan sekali lagi namanya. Maven, di sini kita menggunakan Maven. Ya, Spring Initializer, sorry. Di sini kita menggunakan Spring Initializer. Kemudian di sini saya nama company-nya mungkin Icon. Kemudian artifact ini nama subjudul dari aplikasi kita, Java 11. Oke, semuanya sudah aman. Kemudian di sini kita akan menggunakan Spring Web. Oke, Spring Web. Spring Web untuk REST. Kemudian JPA, kita harus Spring Data JPA untuk repositorinya. Kemudian kita menggunakan Lombok untuk codingan kita jadi lebih sederhana di Java. Jadi sekarang ini udah banyak alat bantunya nih teman-teman. Framework Spring Boot ini cukup populer ya. Jadi gampang, bisa dalam 15 menit teman-teman bisa bikin CRUD. Itu luar biasa dibanding zaman dulu tuh bisa berhari-hari gitu. Jadi ini hanya bisa dibikin dalam 15 menit. Dan yang terakhir kita menggunakan di sini MySQL. Oke, driver. Oke, langsung saja teman-teman. Oke, kita inisiasi new Windows. Oke. Sambil menunggu loadingnya ya, kita bikin juga sekalian project untuk heksagonalnya. Ini yang common ya kan, yang normal ya kan. Sekarang kita bikin juga project untuk yang heksagonal. Oke. New project. Oke. Tadi namanya common CRUD icon ya, sekarang namanya heksagonal. CRUD icon. Terus ini namanya icon, nama company-nya. Icon. Oke, Java 11. Oke, semuanya clear. Langsung aja, teman-teman. Kita mulai Java 11. Oke, di sini kita menggunakan Java Maven untuk buildernya. Oke, ini juga sama. Kita menggunakan web, Spring Web. Kemudian kita menggunakan Lombok. Kita juga menggunakan JPA. Terus MySQL. Oke. Oke, sudah 2 project kita bikin ya. Untuk common-nya ini masih update. Oke, udah. Nah, struktur project-nya teman-teman udah cukup familiar ya sama Java Spring Boot ya. Di sini ada SRC di main-nya ini kita akan coba. Oke. Maven. Oke, sebentar teman-teman. Ini ada salah. Hexagonal CRUD icon. Oke, ini internetnya atau sebentar.
Oke. Loading instalasinya cukup lama ya. Oke. Simple chip common. Oke. Kita sambil tunggu dulu ya teman-teman. Jadi sambil kita menunggu loading instalasinya, saya akan bercerita tentang Spring Boot. Jadi Spring Boot ini salah satu framework yang cukup populer yang memudahkan kita untuk ngedevelop software dengan cepat gitu. Dengan Spring Boot yang saat ini udah banyak banget nih alat bantunya dengan anotasi dan dependensi-dependensi yang memudahkan developer untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi yang kuat dan mudah untuk di-develop gitu. Kalau dulu menggunakan Java Native kan akan membutuhkan waktu lama tuh untuk ngebangun aplikasi gitu, bisa berhari-hari, berbulan-bulan gitu. Tapi semenjak adanya dikenalkan Spring pada tahun 2000 kalau nggak salah 2000-an, itu Java itu jadi lebih mudah, auto dependency dan auto configuration-nya bisa diterapkan pada Java sehingga kita nggak perlu lagi pakai Java Native yang cukup verbose dan boilerplate gitu kan. Dan tahun 2014 muncul lagi nih namanya Spring Boot application, Spring Boot framework, di mana itu adalah perpanjangan dari Spring, di mana segala dependensinya tadi dibundle lagi tuh, jadi lebih sederhana gitu. Jadi awalnya kita bisa, misalnya kita mau pakai dependensi A, B, C, D, E, dengan adanya Spring Boot ini, A, B, C, D, E tadi dibikin cluster group lagi, yang mana kita cuma manggil cluster group itu untuk memanggil modul-modul tadi gitu. Jadi sangat-sangat dimudahkan gitu. Ini masih download ya teman-teman. Sambil nunggu ya. Nah, seperti itu. Jadi dengan mungkin di sini juga saya udah ada yang udah bikin sebelumnya ya, sambil simple. Nah, ini project yang udah jadi dulu ya, sambil nungguin ini ya teman-teman. Udah ya. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Oke. Di sini untuk common. Oke. Sekali lagi kita tadi ada 4 folder ya. Folder yang pertama itu adalah controller. Oke. Kemudian ada folder apa lagi? Service. Ini adalah tempat bisnis logiknya. Di sini ada lagi package-nya itu controller, service, repository, dan yang terakhir adalah entity. Jadi untuk bikin aplikasi cuman ini intisarinya ya teman-teman. Jadi di dalam controller ini misalnya kita bikin namanya user class gitu misalnya kan. User gitu kan. Sorry. Namanya user controller. Kita kasih rename. Kita rename user controller. Nah, seperti itu. Kemudian untuk entity kita mau ngasih sini user, oke. Dan kita akan coba koneksi ke database, oke, MySQL. Di sini kita mengasihkan ke MySQL. Misalnya nih common yang normalnya. Kemudian di sini saya coba masukkan kredensial. Oke. Sini tes connection. Oke, sudah terkoneksi ke database ya. Sederhana kan teman-teman? Dengan IntelliJ ID kita bisa langsung konekin ke database-nya. Kemudian di sini kita menggunakan table skemanya. Kita bikin skema baru, namanya skemanya misalnya namanya icon misalnya. Itu, oke. Nah, icon udah ada. Kemudian untuk entity, nah kita lihat nih, dengan anotasi dari magic dari Spring Boot semua jadi terasa lebih mudah. Kita akan memberikan entity auto configuration. Jadi dengan adanya anotasi entity ini memberitahukan bahwa ini merupakan kelas yang terhubung sama database.
Kemudian di sini juga kita akan masukin data. Dengan adanya data ini, encapsulation yang biasanya itu verbose tidak perlu lagi kita tuliskan secara boilerplate, hanya cuman kasih tanda label add data. Oke, di sini kita akan coba bikin ID, yang tentunya kan di dalam tabel pasti ada ID lah kan. Nah, untuk di sini kita coba generated value-nya. Strateginya itu adalah identity. Oke. Juga dengan IntelliJ ID ini kita dipermudah gitu. Dipermudah untuk ada suggest-suggest-nya gitu. Nah, ini kita gunakan private long ID gitu. Dan mungkin kita menggunakan dua field aja ya, teman-teman. Misalnya user itu kan ada nama nih, private tabelnya kan. Ada string name gitu. Oke ya. Kemudian kita jangan lupa untuk nge-set up environment application properties-nya. Di sini URL Spring source harus saja sih ya. Oke, mungkin kita lihat dari sini. Untuk application properties-nya menggunakan ini. Langsung saya copy ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu. Oke, ini. Karena ini ada common fraud. Susu lagu itu tuh. Iya, apa arti tahu? Enggak lah. Jenagil kayak gitu. Sepertinya ini ada masalah. Mungkin saya akan coba pakai repo yang satu lagi ya teman-teman. Ada kesalahan teknis. Entah kenapa dia nggak mau download. Oke, improve. Oke. Di sini saya menggunakan ini aja ya. Resource, oke. Saya menggunakan ini. Oke, saya hapus aja ya. Oke teman-teman, jadi saya menggunakan repo yang udah ada karena ini sudah terdownload ya kan. Untuk aplikasi propertiesnya di sini saya menggunakan icon ya gitu kan. Database-nya di sini kita coba koneksikan ya. SQL localhost icon root 1 connection. Oke, apply. Oke, sudah terkoneksi. Kemudian kita coba bikin skemanya. Skemanya itu icon. Oke. Nah, di sini tadi sekali lagi saya bikin paket entity. Oke. Percepat saja ya, karena tadi ada kesalahan teknis. User entity gitu kan. Oke. Untuk entity di sini kita menggunakan ini
Ini ID, generated value, strategi, identity. Oke. Nah, di sini private long ID-nya. Kemudian di sini kita menggunakan name. Oke. Nah, di sini sudah kita berhasil coba bikin entity, hanya nama saja ya. Nah, kita run programnya. Kita run, kemudian ini sudah terhubung sama database ya. Kemudian, ayo kita run. Oke. Nah, programnya udah jalan ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, kita refresh. Oke. Nah, tabel user entity itu sudah kecipta gitu. ID dan name kan. Nah, ini untuk database-nya nih. Jadi sangat sederhana sekali ya dengan menggunakan Spring Boot gitu. Kemudian kita lanjut lagi untuk controller gitu. Kita lanjut untuk controller. Oke. Package controller. Di mana di package controller ini saya akan coba masukkan user controller gitu. Nah, di sini ada anotasi REST controller. Ini auto configuration ya, teman-teman. Dan di sini saya dengan anotasi lagi kita bisa bikin aplikasinya lebih sederhana gitu. Sini /users gitu. Dan kita tambah lagi anotasi required are constructor di mana supaya dependensinya itu auto instantiate gitu. Nah, di sini kita akan coba panggil private user service. Oke, user service. Oke. Nah, kemudian di sini misalnya notasi get mapping di mana public kita pengen dapetin semua datanya nih, misalnya get all ya kan, di mana tipe balikannya adalah list dari user entity gitu. Nah, import last. Oke. Setelah itu di return dari user service get all, kita sebut nama metodenya ya. Oke. Get all gitu. Nah, ini kan masih merah nih, karena apa? Karena kita belum bikin kelasnya. Kita bikin kelas lagi namanya service. Di mana kelas service ini ada kelas, ya packet service ini ada kelas service, namanya user service gitu. Di sini kita kasih anotasi service bahwa menandakan bahwa ini adalah service gitu. Dan dari sini kita import, oke, dan kita create, oke, metodnya. Nah, dari sini kita akan coba panggil repository. Sini require constructor private repository user repository Oke. Nah, di sini kita panggil user repository-nya find all. User repository belum ada ya. Nah, kita bikin user package repository untuk database repository ini kita bikin kelas namanya user repository. Oke. Ops, ini interface ya. Oke. Ini adalah perpanjangan dari JPA repository. Jadi dia menurunkan metode-metode dari JPA repository. Sini kita masukkan yang entity yang pengen terhubung, user entity, ORM-nya. Sini long, oke. Dan oke, semuanya kemana ya? User repository. Oke. Nah, ini kita import. Nah, kemudian return user repository dot find all. Oke. Sudah berjalan. Oke. Nah, selesai. Kita udah berhasil bikin satu API ya, teman-teman. Nah, di sini kan di tabel database-nya kan nggak ada data nih. Nah, kita coba tes ya. Kita API-nya udah jadi nih. Satu API udah jadi nih. Dalam waktu berapa menit tadi?
10 menit ya. Kita coba HTTP request namanya Postman. Kita nggak perlu pakai Postman ya. Kita bikin Postman di dalam IntelliJ IDE ya, supaya lebih cepat. Oke, di sini kita get API-nya localhost. Di sini localhost 8080 ya. Kita rerun lagi program kita. Oke. 80 di sini users. Oke, kita lihat 1, 2, 3. Oke, apakah berhasil? Internal server error. Oke. Di sini sudah user service private final. Oh ya. Di sini final, teman-teman. Karena kita menggunakan require arc constructor ya. Final. Oke, kita rerun lagi. Oke. 1, 2. Postman. Oke, berhasil. Oke. Nah, coba kita masukin data nih. Misalnya kan, kita langsung bikin di sini ya manual ya. Misalnya namanya Fajri. Oke. Kita coba nih. Spring Boot ya, keren ya. Dengan sebenarnya bisa 5 menit, cuman tadi kan ada kesalahan teknis teman-teman, download yang lama ya kan. Oke, kita coba lagi tarik datanya nih. Pakai Postman, mana Postman-nya? Postman di dalam IntelliJ IDE. Jangan kan. Nah, tuh, data Fajri langsung ada nih. Jadi kita udah berhasil bikin API ini. Ini yang terjadi interaksi di software itu. API-nya ada apa? Localhost/user gitu. URL yang teman-teman lihat di browser. Nah, sekarang kita bikin lagi nih API berikutnya untuk nge-create data gitu dengan cepat ya. Waktunya 2015. Oke. Mapping public user entity. Oke, user entity create gitu kan. Create user gitu kan. Oke, di mana create user ini request body-nya itu dari user entity gitu. Oke, return user service.create. Oke. Nah, ini adalah masukkan user entity-nya kita masukin nih datanya ya kan. Oke, ini udah create. Kita pergi ke service. Oke. Di service, ini kita pakai ini aja, ada alat bantu di IntelliJ IDE. Nah, gitu. Praktis kan? Nah, di sini kita repositorinya, kita gunakan repositorinya untuk nge-create data tadi. Save. Gunakan metode save. User entity. Oke. Oke, so far udah aman ya. Oke, user entity udah aman. Di sini user controller-nya juga udah ya. Oke. All clear. Mari kita coba lagi ya. API yang kedua udah jadi ya. Oke, hanya dalam 1 menit ya. Oke, pause. Oh, kita kasih ini penanda. Oke, pause. Localhost 80 ada suggest lagi dengan kecepatan tinggi nih. Content type, application JSON ada suggest lagi kan, tinggal enter aja kan. Terus bodinya apa nih? Misalnya bodinya tadi name, misalnya namanya Joko gitu. Nah, ayo kita coba lagi apa yang terjadi. Sub. Oke. Oops. Oh. Post method not allowed. Local users. Oke. Kita lihat lagi ke controller, post mapping. Oh, kita rerun. Sorry. Jangan lupa di rerun ya, teman-teman. Sudah 2 menit berjalan. Oke, kita coba lagi di postman-nya. Sip. Oke, Joko udah masuk. Kita coba lihat ya untuk get-nya. Nah, sekarang udah ada 2 data nih. Bayangkan oleh teman-teman, aplikasi teman-teman tadi dengan udah bisa bikin 2 API. Bayangkan aja create review misalnya atau create apa lagi gitu ya, akun gitu kan. Udah 2 nih datanya. Ini secara sederhana untuk field-fieldnya bisa diperlengkap lagi kan. Oke, tinggal 2 API lagi kan. Tadi apa? CRUD kan. Ini C, ini R ya kan, UD lagi ya. Oke, yuk dengan kecepatan tinggi kita akan coba dalam waktu singkat ini update ya, update mapping. Oh enggak, put mapping ya, put mapping. Oke, public user di sini balikannya user entity, balikannya objek tadi kan, data tadi kan, update user gitu, add
pet variable. Pet variable ini ID mana nih yang pengen kita update gitu kan. Pet variable sini long ID gitu kan. Di sini kita kasih endpointnya ID, oke. ID, add request body itu adalah user entity. User entity. Oke. Oke, dengan kecepatan tinggi lagi, mari kita coba user service update ya. Update user entity. Oke. Di sini kita kasih parameter satu lagi ya, ID. Oke, kita dengan otomatisasi lagi di IntelliJ IDE langsung di sini ada. Nah, keren kan? IntelliJ IDE ini salah satu IDE yang cukup populer dan canggih ya. Jadi pengembangannya cukup cepat nih. Oke, langsung di sini kita tunggu dulu. Di sini kan adalah business logic-nya kan. Di mana nanti kita akan memasukkan ID, akan nge-update dari data yang kita punya gitu. Berarti nanti kita akan set nih user entity-nya nih. User entity-nya kita set ID-nya berapa nih? ID yang kita masukin tadi kan, kita pas. Kemudian setelah itu kita balik kita perintahkan database nih untuk nge-update dari si data tadi gitu kan. User repository, oke, repository.save user entity. Oke. Sip, udah semuanya terkendali, aman terkendali ya? Oke, aman terkendali. Mari kita rerun lagi program kita, waktu sudah berjalan 20. Ayo kita coba dalam 20 menit bikin CRUD ya. Dulu bisa berhari-hari. Oke, Postman. Oke, kita bikin lagi kayak gini. Nah, ini kita kasih put. Put itu artinya update ya, teman-teman. Di sini misalnya kita tadi kan udah ada nih datanya. Kalau kita lihat tadi datanya itu gimana tadi? Endpoint service problem itu. Ini kita get lagi deh. Di services ya. Nah, ini kan ada dua data nih, Fajri dan Joko. Nah, di update ini put ya kan, user misalnya ID 1 gitu. Nah, URL-nya itu kita ubah atau endpoint-nya. ID 1 ini kan tadi namanya Fajri nih, kita ubah misalnya namanya Abi misalnya. Abi. Oke. Nah, itu berhasil kan? Oke, kita coba get lagi semua data-data tadi. Nah, jadi dua nih. Keren kan? Nah, CRUD di Spring Boot gitu. Dengan menggunakan implementasi clean architecture. Oke, pengembangannya cepat kan? Terakhir, tinggal endpoint terakhir nih, gitu. Ini kan syarat untuk seorang software engineer itu harus bisa CRUD gitu. Nah, untuk belajar lebih lanjut tuh bisa nanti di Altera gitu. Teman-teman mungkin bisa bertemu saya. Oke, lanjut kita ke delete gitu. Add delete mapping. Oke, delete mapping di sini kita gunakan per ID juga nih, kita hapus gitu. Gitu, oke. Oke, kita main cepat aja ya. Di sini kita balikannya string aja nih gitu. Sukses gitu kan. Delete user gitu kan. Di sini kita menggunakan pet variable. Pet variable itu apa? Maksudnya di dalam endpoint-nya itu kita masukin gitu. Data yang mau dihapus gitu. Oke. Oke, udah aman so far, return sukses itu. Successfully deleted. Oke. Oke, tanda seru. Oke. Sini user service dot delete misalnya. Delete. Oke. Delete-nya by ID kan. Oke, sip. Ini kita otomat dengan IntelliJ ID via magic gitu kan, abracadabra gitu kan. Di sini kita coba delete user repository dot delete ID by ID. Oke. Udah deh, jadi deh aplikasi CRUD-nya. Sekali lagi, CRUD itu adalah syarat seorang back-end engineer gitu. Kalau teman-teman bisa ini, harusnya diwawancara lolos gitu. Gitu. Oke, kita coba delete datanya. Postman. Kita lihat datanya di sini ada apa? Ada dua ya, Abi dan Joko. Sekarang kita coba bikin satu lagi endpoint ya. Nanti di sesi pertanyaan teman-teman bisa nanya ya. Mungkin ada yang bingung ya. Tenang, saya selesaikan dalam waktu singkat. Delete. Oke, delete per users. Misalnya di sini kan ada 1, 2. Kita pengen hapus yang 2 nih. Gitu kan. Ini HTTP metodenya kita menggunakan delete ya. Teman-teman mungkin udah belajar dasar-dasar HTTP ya. Kita coba hapus. Oke. Successful delete. Oke, gitu. Coba kita get lagi. Nah, gitu. Keren kan? Nah, akhirnya kita sudah berhasil nerapin clean architecture
dan berhasil ngebangun aplikasi sederhana CRUD untuk backend gitu. Oke, waktunya masih ada. Oke. Dalam 20 menit lagi kita akan coba bangun clean arsitektur yang versi heksagonal nih teman-teman. Ini kan yang mainstreamnya nih. Oke. Kalau yang heksagonalnya itu mungkin saya coba pakai common recent project hexagonal. Apakah ini udah aman ya? Cek dulu ya. Oke, di sini error kayaknya. Ini karena jaring. Oh masih. Oke, kita menggunakan repo yang udah ada ya teman-teman. Jadi biar nggak nunggu loading lagi. Oke, mungkin ini aja kita hapus kali ya. Atau kita pindahin aja kali ya. Pindahin ini ke kita cari repo yang ada ya. Bisa dipindahin. Kita pilih recent project common core mini project kali ya. Simple. Oke. Ini window ini aja ya. Ini kita menggunakan icon juga ya. Icon. Oke. Ini nggak usah ada ya. Oke. Ini sebenarnya udah saya bikin, saya hapus aja lah ya. Oke, kita hapus. Delete. Oke, delete. Ini hapus aja. Terus ulang aja dari awal ya semuanya. Oke, kita hapus. Oke. Semuanya udah siap. Oke, dalam 20 menit kita coba bangun heksagonal. Oke, untuk heksagonal kita coba tadi ada apa aja? Ada adapter. Oke. Di sini juga ada package service. Di sini ada domain. Jadi ada tiga inti lebih sederhana. Domain. Nah, kita akan bikin 4 endpoint gitu. 4 endpoint ini yang menyokong dari aplikasi sederhana kita. Dalam adapter ini di sini ada package seperti tadi lagi juga controller gitu. Dan ada lagi paket namanya persistence. Oke, persistence. Persistent. Oke. Nah, di dalam controller ini kita akan coba bangun namanya adalah user get all user ya kan. Nama metodenya nih. Get all user controller. Gitu. Saya lihat controller dengan kecepatan tinggi, kita coba apa nih? REST controller. Oke. Oke. Kemudian di sini ada require constructor, kemudian di sini juga ada responder request mapping seperti yang tadi juga teman-teman. Oke, all clear. Oke, di sini request mappingnya adalah kita bikin yang sederhana users gitu kan. Oke, sebelum itu kita mungkin ke domain dulu kali ya, bikin user entity-nya. Bikin user entity. Oke. Di sini kita akan bikin entity. Di sini data, oke, udah semua. Dan di sini add ID, di sini add seperti tadi juga generated value, strategi identity. Berarti artinya dia nge-generate unik gitu, identity gitu. Kemudian di sini private long ID, private string name gitu. Udah ya. Oke, udah aman semuanya user entity. Kita coba user entity. Aman semuanya. Oke, kita coba run ya. Oh ini. Servernya tadi kan udah digunain yang 8080 kan. Server portnya 8080 udah digunain, kita pilih yang 8081. Oke, kita rerun lagi. Oke, jalan. Coba kita cek dulu di sini.
Oke, aman. Oke, kita coba langsung saja ya. Private final get all user use case. Get all user use case. Kemudian di sini add get mapping. Di sini ada public. Balikannya adalah list user entity. User entity get all. Sini get all user use case get all. Oke. Oke, kita setelah itu dari controller kita akan pergi ke service, di mana di sini ada import in sama port out. Oke. Dan di sini ada get all user service. Get all user service. Oke. Di sini kita kasih anotasi. Oke. Di sini kita bikin interface get all user use case. Get all user use case. Oke. Nah, dari sini kita coba import interface-nya, dan dari sini kita coba create. Oke, get all, balikannya. List user entity. Oke, sudah. Oke, semuanya sudah. Ini return. Oke. Nah, sudah, berarti dari sini kita akan pergi ke sini. Add service. Kemudian di sini add require constructor private final get all user port. Get all user port. Di sini implement dari use case. Get all use case. Oke, kita coba implement. Enter. Di sini user port, get all user portnya kita akan coba get all. Nah, dari out ini kita pasang interface lagi. Interface get all user port. Oke. Oke, sudah. Ini kita import. Kemudian ini kita implement metodenya. Kemudian dia pergi ke persistent. Di persistent ada user persistent. Oke, dan di sini juga ada user repository. Interface user repository. Oke. Di mana user repository adalah perpanjangan dari JPA repository. Oke, JPA repository-nya itu adalah user entity long. Oke. Sip, berarti udah aman ya. Di sini adalah add configuration komponen. Berarti sini private final di sini implement dari si port user get all user port. Oke, waktu udah 23.2. Oke. Implement. Oke, di sini kita coba panggil user repository private final user repository. Di sini add require constructor, dan di sini user repository find all. Oke. All clear, kita coba lagi run. Oke, ada error. Oke, di sini sudah aman. Di sini service controller request, controller users. Post icon.
database user entity udah. Oh ini kita akan nambahkan skema dulu ya teman-teman, icon, skema icon, oke. Coba kita refresh lagi, coba rerun. Oke. Now, get user use case, domainnya udah. Get all user service require domain user entity. Udah. Oke, ini untuk mempersingkat waktu mungkin saya akan langsung saja ke sini ya teman-teman, yang sudah jadi. Ini simple hexagonal architecture. Rollback. Oke. Ini yang sudah jadi, oke. Coba rerun lagi di delapan puluh. Untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Jadi kita langsung saja 90. Oke. Nah, mungkin kita akan fokus ke alurnya saja. Nah, untuk get all tadi, kalau biasanya teman-teman dalam di controller ini untuk usernya itu ada berbagai macam method kalau kita bandingkan sama yang tadi ya. Ini teman-teman. Nah, mana dia? Untuk nah yang ini ya tadi. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan di user controller ini semua metodenya itu ada di sini kan, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, untuk plan arsitektur yang cukup populer yang baru-baru ini dicoba dipropose itu di mana kita lebih modular gitu. Daripada kita coba bikin user controllernya itu banyak metode gitu kan, tapi kita lebih fokus ke masing-masing metodenya itu. Jadi single responsibility mengacu ke solid principle gitu. Nah, kalau kita lihat nih codingannya, get all user nih satu kelas ini hanya ada satu metode gitu. Nah, create juga begitu gitu. Nanti dari titik controller ini dia akan masuk ke interface port in-nya, di mana di situ ada interface get all user gitu. Dari titik get all user ini akan masuk ke service-nya gitu. Disinilah semua bisnis logiknya. Nah, dari titik ini dia akan pergi ke port. Titik port get all user port gitu. Dan pergi dari titik ini dia akan pergi ke layer berikutnya itu persistence. Nah, di persistent inilah nanti dia akan memanggil repository gitu. Jadi intisarinya dengan adanya heksagonal ini code-code itu lebih heksagonal gitu. Seperti itu. Mungkin kita tambahkan satu lagi ya. Ini kan udah 3 API ya. Tadi kan terkendala karena ada error ya kan. Kita untuk mempersingkat aja. Ini create udah, read ya kan, CRUD ya. Create udah, read udah, update, kemudian terakhir adalah delete. Oke, kita bikin aja ya. Satu lagi kelas supaya kelihatan demonya.
Oke, delete user controller. Nah, di sini. Oke, di sini kita coba add REST controller. Di sini request mapping, add request mapping. Request mappingnya apa? Users. Endpoint user ya. Di sini ada require arc instructor. Oke, di sini ada private final dari interface yang mau kita panggil. Kita sebut aja nih. Enaknya di Spring Boot tuh kita lebih konsisten gitu. Delete user controller misalnya di package controller. Di sini juga delete user use case gitu. Use case gitu. Delete user use case. Nah, dari titik ini pergi ke ini. Oke. Delete delete user use case. Oke. Sudah, sudah kita percepat supaya bisa bertanya-tanya teman-teman supaya lebih terjadi interaksi ya. Oke, ini udah diimpor, kemudian di sini add kita gunakan REST delete mapping untuk HTTP metodenya. Kemudian di sini public untuk modifier bisa diakses untuk semua folder. Delete balikannya string ya. Delete user pet variable long ID gitu kan. Nah, di sini delete user use case. Nah, hapus delete typo mulu ID gitu. Sini kembaliannya apa? Kembaliannya adalah sukses gitu. Bisa simpel aja ya suksesnya. Nah, di sini metodenya auto kita create. Nah, kan langsung create ya. Nah, kemudian di user service-nya itu, kita bikin lagi namanya delete user service. Nah, itu. Jadi konsisten ya Java. Judulnya itu delete user gitu, tapi di tiap-tiap package-nya itu menyesuaikan. Misalnya di package service, maka namanya delete user service. Nah, di sini kita akan coba kasih anotasi service, menandakan bahwa ini adalah service-nya tempat business logic. Kemudian dia implement dari si use case-nya. Delete user use case. Oke. Nah, di sini kita implement, enter. Kemudian di sini kita panggil arc request constructor. Oke. Di sini private final delete user port gitu. Karena dia mau keluar nih, ya kan? Interaksinya mau keluar nih dari business logic ini. Delete user port. Oke. Di sini delete user port dot delete. Oke, ID. Oke. Semua all clear. Kita masukkan di out ini karena dia mau keluar nih kan. Ingat kan grafiknya? Diagramnya. Di sini interface, di sini ada delete user port. Waktunya sudah 24.2. Oke, delete user port. Di sini akan kita import dan di sini metodenya kita kenapa nggak bisa nih? Oke, bisa. Bisa gini, kemudian kita lempar ke persistence dekat database gitu. Kita tambahin lagi nih. Di sini kan udah implement create all, create user gitu, update user kan. Yang terakhir apa? Delete user dong gitu. Delete user port. Oke. Di sini kita implement. Enter. Oke, di sini user repository.delete by ID. Delete. Teman-teman kalau masih bingung nanti bisa nanya saya atau reponya ada ya. Kalau saya sempat nanti coba bikinin YouTube-nya juga, kasih linknya di repo saya itu. Oke, ini ID. Oke, ini kenapa? Integer. Oke. Ini integer ya. Oke. Berarti dari controllernya teman-teman salah, saya tipe datanya salah ya, integer. Oke, kita ubah semuanya. Integer, ini juga integer. Oke, dari sini pergi ke sini, di sini integer. Oke. Dari port juga diubah jadi integer. Oke. Lalu ke sini, di sini integer. Oke. Oke, all clear. Kita rerun.
Oke, maaf ya teman-teman, hanya bisa satu API karena tadi ada kendala teknis supaya bisa mempersingkat waktu dan kita bisa berinteraksi setelah ini. Oke, kita coba lagi. Oke, 90 kita coba di mana postman-nya. Oke, udah ada postman-nya super. Oke, terakhir kita bikin delete ya. Kita ambil yang ini aja yang paling mirip ya, endpoint ini. Oke, cepat dengan kecepatan tinggi. Ini user. Kita cek dulu apakah Oke, udah ada ya ABI tadi ya. Kita masih menggunakan database yang sama ya. Kita hapus ABI ini. Berarti dia ID-nya 1. Oke, delete. Sip. Oke, kita coba cek lagi. Nah, hilang deh. Kita cek API satu-satu ya untuk create joki. Oke, joki tercipta. Kemudian kita mau coba ubah nih joki. Joki 3 jadi JPO gitu kan. Cek. Sip. Oh, JPO. Kita cek lagi. Oke, JPO-nya ada ternyata ya kan. Oke, kita hapus nih JPO. Yang berapa tadi? 1. Nah, error ya, karena kan 1 nggak ada nih. Yang adanya 3. Oke, berhasil. Kita cek lagi di database-nya kosong. Kalau kita cek database-nya nih di icon ya, icon tabelnya kosong nggak? Oke, kosong datanya kan? Benar-benar terjadi interaksi antara database dan aplikasi. Oke, waktunya kayaknya sudah habis teman-teman. Kayaknya itu saja sih saya pengenalan live coding teknikalnya. Nanti teman-teman bisa feel free aja kontak saya untuk diskusi ini. Saya sangat senang untuk berdiskusi gitu. Oke, kita bisa masuk ke sesi tanya jawab ya. Mana ini? Oke. Mana sesi Baik. tanya? Alhamdulillah, thank you Mas Fajri udah sharing materi tentang malam hari ini. So guys, kita langsung masuk ya ke sesi tanya jawab. Kita udah memilih beberapa pertanyaan, 3 penanya yang beruntung pada malam hari ini. Nanti akan ada, setelah sesi tanya jawab, nanti akan ada pengumuman giveaway yang di Discord ya. Jadi teman-teman yang udah mengikuti kuis di Discord, jangan sampai ketinggalan pengumumannya karena kita akan umumkan pada malam hari ini mendapatkan saldo sebesar nanti kita umumkan gitu. Oke, langsung aja nih Mas Fajri, ada 3 pertanyaan yang apa namanya kita udah pilih ya, 3-4 pertanyaan. Yang pertama nih Mas Fajri dari Alexei. Oke, Alexei. Apakah ada cara untuk reduce memory usage dalam service yang di dev menggunakan Spring dibanding service yang di dev dengan Golang? Wow. Oke. Gimana tuh Mas Fajri? Bagus banget pertanyaannya. Tadi dari siapa Mbak? Maaf. Dari Alexei. Ya. Alexei. Pertanyaannya gimana mereduce memory usage ya? Jadi gini, sebenarnya Java sama Golang, kalau Golang itu dia dibangun perpanjangan ekstensi dari C, ya kan? Dan Java itu dari C++ awal Pak Gosling ngebangunnya gitu. Jadi karena Golang itu menggunakan C, yang mana memori manajemennya itu sangat-sangat di custom gitu. Jadi dia memorinya lebih hemat gitu. Dan kalau di Java itu tuh kita semuanya nggak ada pointer, nggak ada konsep pointer gitu, konsep memori manajemen gitu kan. Jadi semua itu otomatis saja kayak Golang yang bisa di custom gitu. Nah, dengan kata lain, gimana pun juga sih satu-satunya cara untuk mereduce memorinya dengan logik kita tadi di service tadi. Logikanya misalnya kita bisa membuat sebuah service atau logik yang dari ON ke ON itu better gitu. Tapi kalau memang dengan codingan yang sama nih gitu, Golang dan Java bisa diakui bahwa performance-nya tetap Golang terbaik gitu, karena dari awal pembangunan fiturnya itu si Golang tadi itu udah udah mengacu pada C gitu, memory management yang custom, artinya bisa memilih memori yang efisien gitu. Itu sih mungkin jawaban dari saya. Baik, semoga bisa menjawab ya untuk Kak Alexei. Guys, aku lupa tadi menyampaikan ya, selain tadi ada pengumuman giveaway untuk kuis di Discord, jadi di sesi ini juga ada kuis teman-teman buat teman-teman yang bisa menjawab 2 pertanyaan dari Mas Fajri setelah sesi tanya jawab ini. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan tadi ya. Oke, kembali lagi ke tanya jawab dari Mas Andika. Mas Fajri, apakah clean arsitektur yang diimplementasikan sudah menerapkan solid principle? Oh, oke, bagus sekali. Dari Mas siapa tadi? Mas Andika. Andika, oke.
Oke, bagus sekali pertanyaan Mas Adika. Apakah clean architecture yang diterapkan ini udah maaf tadi sudah apa? Maaf, halo. Sudah menerapkan solid principle. Oke. Saya pikir justru yang heksagonal itu yang sangat mendekati solid principle. Kalau kita tahu kan, kita ulang lagi ya, solid principle itu kan S itu adalah single responsibility kan. Dimana daripada kita bikin misalnya tadi kan user tuh kan ada banyak metodenya ada 4 gitu kan dalam satu kelas itu. Dengan mengacu pada solid principle tadi, lebih better kita single responsibility-nya aja nih gitu. Makanya tadi saya bikin get all user gitu. Daripada misalnya di dalam user ada metode get all user tadi yang saya terapkan di heksagonal gitu. Misalnya juga ada konsep single responsibility, ya ada konsep I-nya apa ya kemarin? Interface segregation ya. Jadi tadi saya ada interface-nya kan di input sama output port-nya gitu kan. Terus ada konsep extends, konsep Liskov-nya, ya kan L-nya. Kemudian ada konsep dependency inversion-nya kan D, di mana tadi saya coba bikin, di sini nggak saya bikin sih abstrak kelasnya. Tapi kalau misalnya untuk aplikasi yang lebih besar, kompleks itu akan ada dibikin abstrak kelasnya gitu. Untuk dependency inversion itu kan. Mungkin iya sih, dengan kata lain bisa dikatakan yang paling mendekati yang sejauh pengalaman saya adalah heksagonal gitu. Modularity-nya tinggi banget gitu. Apalagi jarang banget kan arsitektur lain yang sampai per satu kelas ada satu metode gitu. Jadi saya bisa katakan so far onion sama heksagonal kalau teman-teman tahu. Di Golang sering nerapin onion gitu. Mungkin itu sih jawaban dari saya. Baik, kemudian next pertanyaannya dari Tio. Package untuk keperluan utilities ya, DTO dan lain-lain itu baiknya ditempatkan di mana nih Mas Fajri dalam kasus clean architecture? Oke. Kalau kita lihat tadi codingannya, package-nya tadi setara nih. Nah, ini kalau teman-teman lihat tadi mana deh? Tahu. Itu satu align dengan ininya. Nah, ini. Util di sini. Nah, ini kalau saya bikin lagi di sini aja. Util, config dan lain sebagainya. Util bisa di-upgrade lagi nih teman-teman. Ini kan opsional kan? Util misalnya ada juga config nih biasanya nih kalau di aplikasi kita. Nah, gitu. Jadi di root-nya gitu, di root SRC-nya gitu, di dalam maaf di sininya gitu. Se-align sama adapter, domain, entity dan service. Oke. Mungkin jawaban saya itu aja sih. Baik. Pertanyaan terakhir ya dari Anonymous. Kita pilih salah satu nih. Oke, boleh tuh. Tadi kalau nggak salah dijelaskan bahwa clean architecture ini kurang cocok digunakan. Udah kelihatan nih guys, aku baca dari sini ya. Cocok digunakan, tadi kalau nggak salah dijelaskan bahwa clean architecture ini kurang cocok digunakan oleh perusahaan baru. Nah, kalau perusahaannya sudah berjalan selama 2 tahun, apakah masih cocok, Mas Fajri? Sebenarnya nggak dilihat dari, tadi dari Anonymous ya. Ya. Bagus itu pertanyaannya itu. Jadi memang tadi kan kalau kita coding kan over engineer banget kan. Saya jadi kayak ngomong sendiri juga takutnya teman-teman bosan, saya percepat aja kan. Sebenarnya perusahaan besar nggak besar itu bukan dilihat dari waktu tahun atau ya waktunya lamanya suatu perusahaan itu berjalan gitu kan. Tapi dilihat dari repository atau code ya source code-nya itu makin lama makin complicated kah gitu. Terus engineer-nya apakah makin banyak? Jadi ulang lagi, bukan lamanya dari company, tapi dilihat dari source code-nya nih. Kalau udah mulai complicated, service-nya udah mulai banyak gitu, dan developer-nya juga makin banyak, saya pikir heksagonal adalah opsi atau alternatif yang bisa dipertimbangkan gitu. Jadi 2 tahun kadang-kadang kan source code-nya bisa jadi masih monolitik nih gitu kan. Kayaknya bukan dilihat dari itulah intinya. Tapi dilihat dari source code yang cukup besar dan developer udah mulai banyak nih, kayaknya opsi yang cukup baik untuk nerapin ini, itu sih. Oke, jadi nggak dilihat berapa tahun lamanya ya, Mas Fajri ya. Oke, Iya. semoga bisa menjawab ya buat pertanyaan tadi.
Guys, 4 pertanyaan sudah kita jawab karena waktunya sudah hampir jam 9. Kita mungkin langsung aja di kuis yang ditunggu sama teman-teman dari Mas Fajri ya. Ada 2 pertanyaan yang akan kita sampaikan ke teman-teman dengan cara raise hand, guys. Jadi gunakan fitur raise hand yang ada di Zoom ya. Jadi Mas Fajri menyampaikan pertanyaannya, kemudian cepet-cepetan untuk raise hand gitu. Siapa cepat dia dapat gitu. Lumayan guys, mendapatkan hadiah di awal bulan Desember ya, 31 hari menuju 2023. Oke. Mas Fajri, langsung keluarkan 1 pertanyaan yang pertama buat teman-teman semua yang ada di sini. Guys, siap-siap untuk raise hand. Monggo, Mas. Oke, pertanyaan pertama dia. Siapa kakek legend yang saya sebutkan tadi? Kakek legend yang mengepropos, pertanyaan pertama ya, saya nyebutnya kakek legend ya kan. Yang ngepropos bahwa clean architecture ini gitu kan. Yang dipropos dia itu clean architecture ini, dan siapa dia gitu. Oke, 1 pertanyaan dulu untuk si kakek itu, iya Mas ya? Kakek legend saya nyebutnya. Nama si kakek guys, ingat bukan kakek yang lain ya. Aku tahu yang dimaksud teman-teman. Bentar, aku pilih tadi, aku lihat yang pertama Ansori Kasri. Coba deh Ansori Kasri nyalakan mic sama kameranya. Siapa nama si kakek tersebut? Permisi Kak, baik, terima kasih. Namanya yang seingat saya Uncle Bob ya. Oke, siapa dia? Ya saya ingat itu aja. Apa udah tepat? Oke, boleh. Uncle Bob, boleh ya? Uncle Bob. Oke. Uncle Bob, Mas Ansori, thank you udah menjawab. Oke, bukan Uncle Roger ya, Uncle Bob ya. Oke, siap. Pertanyaan terakhir, Mas Fajri, monggo melemparkan pertanyaan ke teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir nih. Kira-kira clean architecture yang populer saat ini apa? Dan yang paling mendekati dari kata-kata dari Om Bob tadi yang mana gitu? Tadi saya ada nyebut 2 nih arsitekturnya yang kita terapin sekarang sama tadi ada gitu saya sebutin. Ayo. Oke, langsung raise hand guys. Oke, Julian. Mas Julian Razif, silakan mengaktifkan mic sama kameranya. Oke, yang paling banyak digunakan di Indonesia itu common architecture kalau untuk yang mendekati hexagonal architecture. Oke. Satu lagi itu ada tuh sebenarnya cuma. Yang satu lagi boleh dijawab nggak? Onion. Solid onion, benar. Boleh dijawab. Keren sekali. Oke, Mas Julian sama Mas Ansori, selamat ya mendapatkan hadiah dari Alchemy Alter Academy.